Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah sadah wa sayyidat wa asatis wal astazizah wal ustazat rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah ya, kita masih bertemu muka kembali di hari Rabu yang penuh rahmat dan berkah. Dan Amin. kita akan membahas tema yang baru, kitab yang baru ya. Ahkamul udhiyati wa zakati, tentang hukum-hukum kurban dan sembelihan, karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Nah, beliau Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini ya masih udah nggak asing lagi ya di mata kita ya. Cuma belum tahu ciri-cirinya. Ini ya beliau yang pengarang kitab yang kitab Mustalahul Hadis. Karena memang ini kita akan memasuki momen Idul Adha ataupun ibadah haji. Makanya kita usulkan ya supaya nanti kita bisa mengetahui seberapa besarnya kita sudah mempunyai pengalaman-pengalaman di momen hari Idul Adha ataupun ya Idul Kurban ataupun ya Lebaran Haji. Hanya saja ya kita perlu mengetahui itu langkah-langkahnya ya, bagaimana sih caranya tuh ya setiap masjid itu mempunyai manajemen ya, supaya mereka tuh bisa mengatur ya bagaimana bisa membagi kepada kepada kaum fakir miskin tentunya. Tidak hanya itu ya, ya bisa juga membagikan daging kepada janda maupun orang fakir miskin maupun juga anak-anak yatim piatu, kira-kira begitu. Supaya ya ini juga merupakan pelajaran untuk kita ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ya kita sebagai umat muslim ya ataupun ya sebagai DKM masjid ya, apalagi jamaah masjid ya, supaya nanti lebih baik lagi momen Idul Adha di tahun ini daripada momen Idul Adha di tahun kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan nanti ya bagi jamaah kita ya yang yang katanya batal hadir pergi hajinya, Allah Subhanahu wa taala akan beri kesempatan pada mereka dan kasih jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'al hasna idza syita sahlah. Amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita mulai sebagaimana biasa di-mute dulu mikrofonnya agar tidak terganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata bil qabuli wa bikulli sulin wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Summa ila ruhi khususan ta'lifu hadzal kitab Ahkamul Udhiyati wa Zakah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin annallaha yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa umdatihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firrana wa liwalidina. Amin.
Ya salam, sudah ada itunya nih gambar Syekh Muhammad Sholih Al Hutsaimin, masya Allah. Baru di WhatsApp ya Bapak ya. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Haji Helmi Yusuf, kepadanya beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Sutria. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita kembali untuk melaksanakan atau ambil bagian dalam kajian ya atas permintaan sahabat-sahabat untuk membahas masalah yang terkait dengan kurban ya. Maka saya berupaya untuk mencari kitab yang ringan begitu dan masih bisa diolah supaya bisa dijadikan PDF ya. Alhamdulillah ketemu. Ini karangan Syekh Muhammad Sholih Al Utsaimin. Beliau sebenarnya ulama besar di Arab Saudi dan memang termasuk kalau kita di sini ya bagian daripada MUI-nya Indonesia begitu. Kalau di sana MUI-nya orang Saudi ya. Jadi mazhabnya kelihatannya mazhab Hambali dan termasuk Wahabi. Namun orangnya lebih moderat ya dibandingkan dengan yang lain karena dalam kitab-kitabnya itu Syekh Utsaimin masih menukil ya pendapat-pendapat para alim ulama mu'tabarah begitu ya. Ada kadang-kadang ulama Saudi yang betul-betul ya ketat begitu. Kalau bukan ulama-ulama yang betul-betul dari kalangan Wahabi itu mereka nggak mau mengutipnya. Nah, kalau Syekh Utsaimin itu dari semua pihak ya itu dikutip dan dipakai. Sehingga ya beliau lebih kesana kemari itu diterima orang gitu. Banyak karya-karyanya yang dibaca oleh banyak orang begitu ya. Baik, kita baca saja bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Itu pembukaan. Kalau bisa memang pembukaan ini nih dalam setiap kita ceramah atau pidato boleh dipakai ya. Karena yang kayak gitu juga yang diajarkan oleh Rasulullah ya, yang diajarkan oleh Rasul seperti itu. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Kami memuji dan kami meminta pertolongan, kami minta permohonan ampun dan bertaubat kepadanya. Dan kami berlindung dari kejahatan diri kami dan dari perbuatan jahat, jahat atau buruknya perbuatan kami. Siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam atasnya dan juga kepada keluarga dan sahabatnya dan orang yang mengikutinya bi ihsan dengan kebaikan. Wasallama tasliman katsira, dan Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak. Amma ba'du, adapun setelah hamdalah dan seterusnya, maka beliau berkata, faqad kuntu katabtu kitaban fi ahkamil udhiyati wad zakati mutawwalan. Dulu aku pernah menulis kitab di dalam hukum kurban dan sembelihan. Mutawwalan, panjang, ya banyak, yaqa'u fi salasah wa tis'ina safhatan. Ya, itu hampir atau mencapai 93 halaman. Wa fihi dzikru ba'dil khilaf wal munaqasyat, di dalamnya menyebutkan beberapa
perbedaan pendapat dan diskusi allati tutawwilu 'alal qari, ya, yang dianggap menjadi panjang bacaannya menurut para pembaca. Wa ra'aitu an aktuba talkhisan lidzalikal kitab, maka aku memandang untuk menulis ringkasan dari kitab tersebut, hadipan ma la tad'ul haja ilaihi, membuang sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Zaidan ma tad'ul haja ilaihi, sambil menambahkan yang memang dibutuhkan kepadanya. Wallaha as'alu, kepada Allah aku mohon, ayaj'ala amalana fi dzalika kullihi khalisan lillahi ta'ala. Aku mohon kepada Allah untuk menjadikan ya karya ini seluruhnya khalisan, sebagai bentuk keikhlasan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, mubayyinan li syariatihi, untuk memberikan penjelasan kepada syariatnya, nafi'an lana walil muslimin, bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang Islam. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha pemurah ya, dan maha mulia. Wahada talkhis yastamil alal fusli taliyah, adapun ringkasan ini ya meliput kepada beberapa pasal sebagai berikut. Ini tulisannya berulang ini. Al-faslul awwal fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha. Pasal yang pertama menjelaskan tentang udhiyah dan hukumnya. Al-udhiyah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyamil idil adha. Yang dimaksud dengan udhiyah, binatang yang disembelih ya, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Biasanya kalau disebut bahimatul an'am itu binatang ternak tapi yang berkaki 4. Terus berkaki 4 juga halal ya. Kan berkaki 4 belum tentu halal ya, tapi disebut kalau udah binatang bahimatul an'am itu binatang berkaki 4 dan itu masuk dalam kategori yang halal. Kapan penyembelihannya? Ayyam Idil Adha, yaitu pada hari-hari Idul Adha. Jadi kata udhiyah dekat dengan adha ya, gitu. Adha sendiri sebenarnya artinya diambil dari kata doha ya, yudhaha yudahi, adha itu berkurban ya. Nah, udhiyah itu kata serapan daripada kata doha yudahi udhiyah, maka artinya berkurban. Nah, untuk pemotongan hewan di luar hari raya Idul Adha bukan namanya udhiyah ya. Jadi kalau kita motong kambing nih misalnya sekarang nih bulan apa nih, bulan Zulqa'dah gitu ya kan, untuk apa ke acaranya, untuk bagi-bagi atau apa segala macam, itu tidak disebut sebagai udhiyah ya, karena bukan hari raya atau tidak ada hubungannya dengan hari raya Idul Adha, hari Idul Adha. Yang disebut sebagai udhiyah yaitu kalau seandainya pemotongannya betul-betul terjadi pada hari raya Adha gitu ya. Di luar hari raya Adha, maka itu tidak disebut sebagai udhiyah. Ya, dan juga tidak disebut sebagai kurban. Kalau Anda mau misalnya mau memotong kambing, mau memotong kerbau, sapi dan sebagainya di bulan-bulan selain bulan Zulhijjah, maka itu tidak masuk dalam kategori udhiyah. Ya udah sebagai sedekah biasa saja. Bisa babil idi ya, hari raya, adanya pada hari raya, dan juga disebabkan karena memang hari Id itu tujuannya apa? Taqarruban ilallahi azza wa jalla, dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha mulia dan maha agung. Nah, dari sini ya, maka dapat dipahami bahwa kurban atau udhiyah yang kita maksud itu adalah memang untuk taqarrub. Qarraba yuqarribu ya, taqarraba ya, taqarrabu taqarruban ya, itu adalah membebani diri ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berupaya keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang namanya taqarrub ilallah itu bukan upaya main-main ya. Nah, untuk kurban saja nih misalnya, untuk udhiyah itu kita nggak bisa berharap begini, nanti kalau punya duit
Kalau ada yang ngasih, kalau jual ini, jual itu nggak bisa begitu. Ya memang harus upaya gitu. Caranya bagaimana? Yang paling gampang yang ngumpulin gitu. Dikit-dikit itu namanya membebani diri kita untuk ya berkurban namanya. Setiap kali ada wazan tafa'ala, takallafa, itu pasti ada beban, ya, ada upaya keras dari manusianya. Maka kalau yang disebut dengan taqarruban ilallah, itu bukan usaha yang enteng jadinya. Ada usaha yang berat untuk dilaksanakan. Nah, kalau seandainya kita bukanlah orang-orang yang gampang mendapatkan uang, gaji kita rendah gitu misalnya, pendapatan kita rendah, maka mau tidak mau kita harus ngumpulin dikit-dikit sebagai bagian daripada beban untuk bisa mencapai kurban tersebut. Ya, anggaplah misalnya kalau harga kambing itu misalnya 4 juta gitu misalnya. Kalau kita punya penghasilan yang bagus, setiap bulan kita kumpulin misalnya 400.000. Nah, itu namanya berupaya membebani diri ya untuk mendapatkan upaya taqarrub kepada Allah, tuh begitu. Jangan nungguin istilahnya bulan rontok gitu dari langit, ya. Kalau ntar dapat ya korban, kalau enggak ya udah, enggak bisa tuh begitu. Harus ada upaya keras, upaya yang terbebani begitu. Kita merasa jadi seolah-olah betul-betul berat gitu. Nah, itu baru namanya taqarrub. Kalau yang istilahnya dengan harapan ntar juga orang kasih, ntar juga kalau dapat, nah itu namanya bukan taqarrub kalau begitu, ya. Karena tidak ada upaya beratnya. Nah, upaya beratnya itulah yang nanti akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti giliran kurban itu dilaksanakan, Allah katakan tuh la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang sampai kepada Allah mah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai adalah takwanya. Nah, takwa itu diperoleh bukan jalan enteng-entengan, ya, bukan jalan ringan, tapi jalan yang berat, ya, jalan yang harus menjadi beban bagi setiap orang untuk memikul ya taklif tersebut, taklif kurban ini sebagai bentuk ya sesuatu yang memang dikerjakan bukan enteng-entengan, bukan sembarangan. Harus ada sesuatu yang dirasakan enggak enak dikeluarinnya. Kenapa? Ya, mengeluarkan uang, mengeluarkan harta yang kita cari tapi untuk orang lain itu adalah ibadah yang paling berat. Ya. Syekh Wahbah Zuhaili itu ngomongnya begitu, ya. Orang kalau sholat, kalau puasa, kalau haji itu ya lebih ringan ya daripada berzakat dan berkurban. Kenapa? Sholat untuk dirinya, puasa untuk dirinya, haji apalagi, ya itu ada nilai prestise dan prestasi itu dalam haji. Nah, tapi itu kembali kepada diri sendiri. Nah, yang paling berat adalah ibadah yang dilakukan untuk orang lain. Di antaranya yang paling berat itu adalah masuk dalam kategori berat zakat, infak, sedekah, dan berkurban. Kenapa? Karena ya kita harus ngumpulin dengan tenaga kita ya capek-capek kita cari, tapi itu untuk enaknya orang lain gitu. Ya. Duit zakat itu kan duit kita kumpulin atau hasil usaha kita. Kita yang usaha, kita yang banting tulang. Ternyata orang lain yang mendapatkan zakatnya. Infak, sedekah begitu juga, korban gitu juga, taqarrubnya tuh. Ya, mungkin kita nyelengin, kita nabung sebulan 400.000, terus sampai tahunnya ketemu 4 juta, beli kambing. Pas gitu kambingnya kita kasih orang. Nah, ibadah yang kayak begini nih, ya, ibadah yang sungguh sangat berat katanya. Nah, di dalamnya maka ada bentuk taqarrub, ada bentuk pembebanan diri, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia min sya'airil Islam al-masyru'ah bi kitabillahi ta'ala. Udhiyah ini termasuk syiar-syiar lambang-lambang
kehebatan Islam yang disyariatkan berdasarkan kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin dan juga berdasarkan ijma' kaum muslimin ya. Jadi dasar pelaksanaan kurban itu ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga ada sunnah Rasul, berarti Rasulullah bukan ngomong doang kalau sunnah tuh. Ya, Rasulullah melaksanakannya ya. Dan juga kemudian ada ijma' kaum muslimin. Kalau udah ijma' kaum muslimin berarti kaum muslimin sepakat bahwa ibadah kurban bagian daripada ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik Pak Sutria ke atas. Iya. Mana dasarnya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar. Ya. Ini yang dasar yang pertama, fasalli maka salatlah lirabbika ikhlas karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Maka hari raya Idul Adha itu boleh dikatakan hari raya nahar. Ya. Hari raya nahar, hari raya Idul Adha atau Idul Nahar namanya ya, atau Idul Kurban. Nah, itu nama-nama daripada Idul Adha atau Idul Nahar ya. Bahkan di Arab Saudi disebut dengan Al-Idul Akbar ya. Kalau kita di sini mungkin Idul Fitri lebih besar ya, lebih ramai gitu dibandingkan dengan Idul Adha. Tetapi di Arab, di kalangan bangsa-bangsa Arab ya, itu Idul Adha itulah yang disebut dengan Idul Akbar ya. Jadi ada Idul Asghar yaitu Idul Fitri dan ada Idul Akbar yaitu Idul Adha. Nah, lebih-lebih di Arab Saudi karena memang Idul Adha itu berbarengan juga dengan ibadah haji. Nah, maka bertepatanlah ya tanggal 8, 9, 10 terus sampai 13 tuh kan puncak-puncaknya ibadah haji itu. Nah, disitulah maka Idul Adha disebut sebagai Idul Akbar namanya. Kalau di Sunda Hari Raya Agung namanya ya. Nah, Anda kalau kawasannya Bandung, Cianjur, nah itu Hari Raya Idul Adha namanya disebut dengan Hari Raya Agung namanya. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu an awwal muslimin. Ya, katakanlah inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya, selaku Tuhan pelindung pemelihara alam. La syarikalahu tidak ada yang sepadan dengan dia. Wa bidzalika umirtu dan dengan cara seperti itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin dan saya adalah orang muslim yang pertama. Nah, sekarang ada di situ kata-kata nusuk, wa nusuki. Ada bermacam-macam makna nusuk ya. Kalau diambil dari kata nusuk nanti menjadi manasik, maka itu erat hubungannya dengan haji ya, manasik haji namanya. Tapi kalau kata an-nusuk dihubungi dengan pengorbanan, maka di sini katakan wan nusuku an azzabahu ya, yang dimaksud dengan nusuk ya itu adalah azzabahu yaitu penyembelihan. Jadi kalau begitu qul inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin itu semuanya ya milik Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Nah, jadi kata-kata nusuki itu artinya korban ya, azabah yaitu sembelihan. Qalahu Sa'id bin Jubair, demikian dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair. Waqila jami'ul ibadat, dikatakan juga nusuk itu untuk arti semua ibadat. Wa min hadzabhu, di antara semua ibadat itu di dalamnya adalah azabhu yaitu berkurban. Wa huwa ashmalu. Nah, kata yang mengandung kata nusuk itu sebagai jami'ul ibadat itu lebih komprehensif, lebih meliput
semua makna. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi tiap umat kami jadikan waktu dan tempat untuk berkurban. Untuk apa? Liyadhkuru smallahi, agar mereka menyebut, mengingat nama Allah. Ala ma razaqahum, ya, atas sesuatu yang Allah berikan rizki kepada mereka, mim bahimatil an'am. Apa bentuk rizkinya? Yaitu binatang ternak berkaki 4 yang halal. Fa ilahukum ilahu wahid, ya. Maka melalui, ya, berkorban itu ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanya, kepada Allah aslimu, kalian berpasrah diri. Wabasyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang mau mentaati perintah, ya, mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian yang namanya korban itu sudah ada semenjak dahulu kala. Ya, berkurban, berzakat itu sudah ada dari dahulu kala, ya. Contoh pada masa Nabi Adam tuh anak-anaknya sudah diperintahkan untuk berkurban, ya. Qabil dan Habil itu, ya, sudah ada perintahnya, ya. Nanti masing-masing orang tersebut berkurban dengan profesinya, berzakat dengan profesinya, ya. Qabil sebagai petani itu dia berzakat dengan hasil taninya. Habil itu dengan korban kambingnya karena dia peternak, ya. Nah, ternyata yang diterima adalah sedekahnya atau zakatnya Habil dengan ternak kambingnya. Yang katanya ternak kambingnya itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti dijadikan sebagai pengganti daripada Ismail alaihissalam yang nanti akan disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi ternaknya atau kurbannya Habil itu disimpan oleh Allah dan dijadikan sebagai kambing pengganti, ya, dari Nabi Allah Ismail yang dipotong atau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Itu cerita panjangnya kira-kira seperti itu, ya. Nah, dari situ nanti para nabi yang lainnya juga ada kurbannya. Nah, bedanya apa? Kalau kurban-kurban para nabi terdahulu itu, ya, caranya bukan, ya, diberikan atau dimakan sebagai bahan konsumsi, ya, tapi dia itu nanti harus diletakkan di sebuah halaman besar, halaman luas, ya, dan nanti apabila sudah kumpul semuanya, maka nanti akan turun api, ya, yang datang dari langit, ya, yang datang dari langit untuk kemudian membakar kurban-kurban tersebut. Nah, kurban yang terbakar itulah yang diterima. Tapi kurban yang tidak terbakar itu katanya korban yang ditolak, ya. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah menetapkan kepada kami, ya, bahwa kami tidak akan beriman kepada Rasul sampai dia mendatangkan kurban yang dimakan api. Qul qad ja'akum rusul min qabli bil bayinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Ini ayat menjelaskan bahwa dulu para nabi korbannya itu tidak dimakan, ya, tapi dititipkan atau diserahkan di lapangan. Jadi para nabi ini kalau udah waktunya berkurban, ayo kurban. Siapa yang mau kurban? Taruh di sini. Ya, taruh di lapangan sini. Nanti setelah kumpul semuanya, yang kurban itu datang tuh dari langit berupa api.
yang bergulung-gulung. Api yang bergulung-gulung itu nanti akan memakan binatang kurban yang diterima di sisi Allah. Ya. Nah, yang tidak diterima di sisi Allah itu kurbannya tetap ada di situ. Jadi bahasa kita tuh ditunjukkan rasa malunya lah, bahasanya begitu. Jadi orang-orang yang diterima kurbannya, kambingnya hilang tuh, hangus, kebakar. Tapi orang-orang yang tidak diterima, kambingnya masih ada utuh di situ, walaupun tadi ya datang api dari langit membakarnya. Tapi yang tidak diterima masih utuh sebagai kambing biasa begitu ya. Nah, jadi pada saat itu betul-betul kelihatan tuh ya siapa yang kurbannya diterima dan siapa yang kurbannya ditolak. Kalau sekarang kan kita nggak bisa membuktikan mana korban yang diterima, mana korban yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Jadi lebih nyaman lah bagi kita. Ya kalau dulu betul-betul itu kelihatan banget. Misalnya ada 10 orang tuh ya berkorban, taruh di lapangan. 4 orang nggak diterima gitu misalnya, itu kambingnya masih hidup di situ. Walaupun tadi ada api yang membakarnya. Ya, sementara yang lain yang berkorbannya diterima itu kambingnya hangus, kebakar bahkan tanpa bekas ya. Nah, tuh orang dulu tuh seperti itu. Kalau sekarang kita ya alhamdulillah, yang pertama tidak merasa malu kalau korban tidak diterima. Yang kedua, korban itu bisa dikonsumsi bagi umat manusia gitu. Ya kalau dulu nggak boleh dikonsumsi, terbakar sudah hangus begitu saja ya. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini. Ya, Nabi berkorban dengan 2 kibas yang mulus, yang bagus. Dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelih 2 kibas tersebut dengan tangannya sendiri, wasamma, dan membaca bismillah, wa kabbara, dan membaca takbir ya. Wa wada'a rijlahu, dan ia meletakkan kakinya ala safahihima, di atas tulang rusuk keduanya. Nah, jadi Nabi berkurban dengan 2 kambing yang mulus, yang bagus. Nabi sendiri yang motong. Nah, ini menjadi sunnah nih. Yang paling baik apabila kita berkurban, ya motong sendiri. Ya, kepala keluarga ada yang motong bahasanya tuh. Kalau istrinya atau anaknya yang berkurban, atau yang dibikinin kurban gitu, dengan membelikannya kambing atau apalah, sapi, kerbau, maka yang paling baik itu adalah kepala keluarga yang motong. Sebagaimana Nabi berkorban ya, itu Nabi sendiri yang motong. Ketika memotongnya, dia membaca bismillah dan juga bertakbir. Nah, kemudian untuk memperkokoh ya tangan, memperkokoh kaki, dan juga jangan sampai ya kambing itu bergerak-gerak sehingga akhirnya ya bahasanya mungkin melawan kali begitu, memberontak. Nah, maka kambing itu diinjek ya tulang-tulang rusuknya supaya bisa dipotong dengan baik. Apalagi kalau motong kerbau atau motong sapi itu ya. Nah, itu kaki kanan kita itu hendaknya nginjek sebagian daripada ya tulang-tulang daripada atau dari badan sapi atau daripada badan kerbau tersebut. Nah, itu harusnya memang seperti itu. Berikutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudahi. Ya, Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun dan setiap tahunnya Nabi berkurban. Ya. Jadi di Mekah memang belum ada syariat, ya, baru ada tauhid. Nah, setelah Nabi tinggal di Madinah, itu mulai Zulhijjah tahun pertama di Madinah, terus sampai Zulhijjah terakhir, ya, Nabi menjelang kematiannya lah, itu Nabi setiap tahunnya terus berkurban.
Wah, berarti kalau begitu yang namanya kurban tidak hilang kesunahannya sekalipun kita sudah melaksanakan kurban pada masa tahun yang lalu. Jadi jangan bilang begini, saya mau udah kurban, ya kan, gak usah kurban lagi. Enggak. Nabi saja berkorban terus selama 10 tahun berada di Madinah. Andaikan saja Nabi hanya berkorban untuk dirinya atau setiap kali Nabi berkorban satu, ya setiap tahunnya begitu, ya maka dengan demikian Nabi sudah berkurban paling sedikitnya ya ada 10 kambing selama 10 tahun berada di Madinah. Nah, kita juga seharusnya berupaya seperti itu, ya. Ini kan kita kadang-kadang nabung untuk yang lain mau begitu, belanja untuk yang lain mau, tapi giliran masuk waktu berkurban itu yang dibeli cuma tusukan satenya doang begitu, ya. Berharap nanti ada yang bawain daging kurban, nah sate dah, ya kan. Padahal kalau kita lihat ada orang yang giliran mancing, beli jorannya sampai 1 juta 2 juta itu dibeli tuh. Giliran musim batu, beli batu yang cakep, yang mahal, jutaan juga. Ya. Lagi musim apa aja, musim motor, musim sepeda, beli itu semuanya. Giliran musim atau datangnya waktu kurban yang dibeli cuma tusukan satenya doang, ya kan? Dengan harapan nanti ada yang bawain satenya atau dagingnya gitu, ya kan? Mestinya ya beli juga lah kambingnya kalau begitu, ya kan? Jangan giliran buat kesenangan juta-jutaan dibeli, ya, tapi giliran ibadah yang harganya ya 4 juta 3 juta itu ditinggalkan begitu. Nabi sudah mencontohkan setiap tahunnya Nabi berkorban ya selama beliau berada di Madinah. Hadisnya termasuk hadis hasan, di situ katakan rawahu Ahmad wa Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, dan hadis ini adalah hadis hasan. Berarti kalau begitu tingkat kehebatan hadis ini sudah mencapai tingkat hasan, dengan kata lain paling tidak ya sanadnya muttasil, ya paling tidak sanadnya muttasil, hanya mungkin tingkat dhabitnya, perawinya saja yang ada kekurangan gitu. Berikutnya an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama baina ashabihi duhaya. Ya, dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan di antara sahabatnya ya binatang-binatang sembelihan. Fasarat li Uqbah jazaah. Maka tiba-tiba sampai kepada Uqbah itu kambing yang masih muda begitu, ya. Kambing yang masih muda itu namanya jazaah. Kemudian apa yang menjadikan seperti itu masalahnya kalau sampai kepada Uqbah mendapatkan kambing muda. Faqala ya Rasulullah sarat li jazaah. Kata Uqbah, wahai Rasulullah, ya ini sampai kepada saya, terjadi pada diri saya kok kambing muda katanya. Faqala, Nabi berkata, dahi biha, berkurbanlah dengan kambing tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau dilihat di sini hadis ini, maka Nabi bukan saja berkorban untuk dirinya, bukan saja membeli kambing untuk dirinya, tetapi membeli kambing untuk kemudian diserahkan kepada sahabat-sahabatnya, lalu sahabatnya lah nanti yang berkurban begitu. Ya. Berarti kan sesungguhnya Nabi banyak duitnya nih kalau begitu, ya. Kalau seandainya untuk dirinya setiap tahun berkorban, kemudian Nabi juga membagikan lagi hewan-hewan kurban tersebut agar dipotong oleh sahabat-sahabatnya, berarti Nabi kudu membeli kambing banyak ini, ya. Maka yang terakhir katanya yang dapat kambing muda adalah Uqbah bin Amir gitu. Berarti kalau gitu Nabi bukan berkorban cuman dengan satu kambing untuk dirinya saja, tapi membeli kambing juga untuk sahabat-sahabat beliau. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Barra bin Azib semoga Allah meridainya
bahwa Nabi bersabda, "Man dzabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu." Siapa saja yang berkurban, siapa saja yang menyembelih ba'da salati setelah melaksanakan salat Idul Adha. Tuh, ba'da salat dimaksudkan adalah melaksanakan salat Idul Adha. Faqad tamma nusukahu, maka sungguh ia telah sempurna atau telah menyempurnakan kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan ia memperoleh sunnah ya kaum muslimin. Nah, jadi dengan demikian berkurban tidak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Ya. Artinya manakala kita memotong korban, memotong kambing, kerbau, sapi, tapi belum salat Idul Adha, sebelum salat Idul Adha ya. Mau kitanya atau mau orangnya, yang penting salat Idul Adha sudah dilaksanakan. Nah, ini motongnya misalnya pagi-pagi lah ya, jam 5:30, orang belum sembahyang Idul Adha udah motong duluan tuh. Ah, berarti itu tidak masuk dalam kategori udhiyah. Tidak masuk dalam kategori kurban ya, dan pahalanya tidak sampai untuk dirinya dan juga untuk orang muslim sebagai kurban. Ya, hanya sembelihan biasa saja kalau begitu. Anggaplah mau poya-poya makan kambing, terus potong kambing, gitu aja. Tidak masuk dalam kategori udhiyah, tidak masuk dalam kategori berkurban pada hari raya Idul Adha. Supaya menjadi nusuk, ya, nusuk yang artinya berkurban, maka kurban itu harus, binatang kurban tersebut harus disembelih, ya, menunggu ya selesainya pelaksanaan salat Idul Adha terlebih dahulu. Nah, kalau salat Idul Adha sudah selesai, barulah ya pelaksanaan pemotongan hewan tersebut. Nah, ini mungkin apabila kondisinya memang normal gitu ya. Sekarang bagaimana kalau ada orang berkurban kepada kita misalnya, menyerahkan kambingnya kepada kita. Kemarin kambing dibeli ya, tanggal 8 udah dibeli tuh, tanggal 8 Zulhijjah. Lalu diserahkan kepada panitia atau disimpan di rumahnya. Ternyata ya malam takbiran kambing tersebut sakit. Ya. Kambing tersebut sakit. Jatuhlah. Tinggal suaranya doang, mbak-mbek, tapi nggak kuat diri. Ini daripada mati, selamatin, potong buru-buru. Nah, namun dari segi niat yang kayak begitu mungkin sudah tersampaikan. Tapi di dalam proses ibadah ini dinyatakan belum sah sebagai kurban karena dipotong sebelum melaksanakan Idul Adha. Jadi hanya menyelamatkan jangan sampai kambing itu mati jadi bangke gitu misalnya. Kalau mati tanpa proses penyembelihan, maka dagingnya nggak boleh dimakan. Kan nguburin jadinya kalau begitu. Sayang-sayang. Kambing 3.500.000, 4 juta mati begitu saja ya. Nah, kalau begitu untuk nyelamatin biar kambing itu bisa dimakan bagaimana? Nah, kambing seperti itu udah potong buru-buru. Walaupun pada akhirnya itu tidak jadi ya nilai kurban, tapi ya sudah selamat kambing tersebut. Secara real itu dagingnya masih bisa dikonsumsi ya. Nah, ini kalau terjadi kasus yang luar biasa ya, beli kambing tahu-tahu kambingnya sakit gitu misalnya. Nah, itu boleh dipotong tapi sekali lagi tidak sah sebagai kurban. Artinya pahala kurban tuh nggak dapat dia. Tapi sekedar ya dapat pahala bagi-bagi daging kambing kali misalnya gitu dapat. Tapi menyelesaikan atau menggugurkan kurbannya itu belum. Karena kambingnya dipotong sebelum datangnya hari atau sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, jadi salah satu persyaratan disebut pemotongan hewan itu sebagai udhiyah tidak ada lain adalah salah satunya menunggu pelaksanaan selesainya sholat Idul Adha dulu gitu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya faqad dhaha sallallahu alaihi wasallam wa dhaha ashabuhu radhiyallahu anhum.
Sungguh Nabi telah melaksanakan udhiyah dan juga melaksanakan yang demikian itu para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka. Wa akhbara, dan beliau mengabarkan annal udhiyah sunnatun lil muslimin, bahwa udhiyah itu adalah hukumnya sunnah bagi kaum muslimin, yakni tariqatihim atau yakni tariqatahum. Maksudnya adalah merupakan satu jalan ibadah bagi kaum muslimin. Walihada ajma'al muslimun ala masyru'iyatiha. Atas dasar itulah maka kaum muslimin sepakat ya untuk mensyariatkan kurban itu sebagai bagian daripada ibadah. Kama naqalahu ghairu wahidin min ahlil ilmi, sebagaimana dinukil dari ya bukan saja satu orang daripada ahlul ilmi, orang yang berpendidikan, orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau begitu adanya kesunahan untuk melaksanakan kurban itu ya diambil juga dari pendapat-pendapat para alim ulama ya. Nah, jadi kaum muslimin sepakat semuanya bahwa kurban itu bagian daripada sunnah yang memang menjadi jalan bagi orang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya waqtalafu hal hiya sunnatun muakkadatun awajibatun la yajuzu tarkuha. Mereka berbeda pendapat apakah kurban itu sunnah muakkadah ya. Karena Rasulullah terus-menerus tuh selama 10 tahun di Madinah melaksanakannya, maka seolah-olah menjadi sunnah muakkadah. Awajibatun, atau suatu kewajiban, la yajuzu tarkuha, yang tidak boleh ditinggalkan kewajiban tadi. Kalau seandainya sunnah muakkadah, maka kalau ada orang yang mau melaksanakannya silahkan. Ya, tidak wajib. Kalau sekali dia ngelaksanain sudah gugur. Kira-kira begitu. Terus kalau yang namanya wajib, maka setiap kali ada Idul Adha, maka orang muslim itu seharusnya yang memiliki kelebihan harta wajib menjalankannya. Wajib membeli kambing untuk melaksanakan kurban. Kalau itu hukumnya wajib. Nah, akhirnya diurai. Fadhahaba jumhurul ulama ila annaha sunnatun muakkadatun. Ya, berpendapat mayoritas ulama bahwa udhiyah adalah sunnah muakkad. Siapa yang berpendapat demikian? Wa huwa madhhabus Syafi'i wa Malik wa Ahmad ya fil masyhuri anhuma. Ya, yaitu pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Malik serta Imam Ahmad pada pendapat yang masyhur daripada keduanya, daripada Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa dhahaba akharun, pendapat yang lain menyatakan ila annaha wajibatun, bahwa melaksanakan udhiyah adalah wajib. Berarti kita harus melaksanakannya tuh, enggak boleh ninggalin. Kalau ninggalin dosa jadinya. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa ihda riwayataini an Ahmad. Pendapat yang mengatakan bahwa udhiyah itu wajib itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat dari hadis yang diperoleh daripada Imam Ahmad. Kemudian waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan huwa ahadul qaulain, ya, salah satu daripada dua pendapat fi mazhabi Malik, pada mazhab Imam Malik, au zahiri madhabi Malik, atau yang paling jelasnya mazhab Imam Malik, ya. Nah, dengan demikian mazhab Malik pun menyatakan wajib juga, ya. Mazhab Malik juga menyatakan hukumnya wajib. Nah, berarti kalau begitu orang yang bermazhab Malik itu mengatakan bahwa udhiyah wajib. Nah, maka mereka kalau gitu harus motong kurban setiap tahun, setiap ada hari raya Idul Adha. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan sunnah muakkadah. Ya. Nah, berarti kalau begitu bagus banget kalau tiap saat datangnya Idul Adha bikin kurban, beli kurban. Kalau enggak beli kurban ya enggak apa-apa, karena hanya sekedar sunnah saja, begitu ya. Dikit lagi, naik lagi Pak Sutria. Wadabahal udhiyah
afdalu, ya, wa dzabhul udhiyah afdalu minas sadaqati bi thamaniha. Dan menyembelih udhiyah, menyembelih kambing atau menyembelih binatang kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan harganya. Misalnya begini, saya punya duit 4 juta untuk beli kambing. Ya, itu mana lebih baik, beli kambing untuk udhiyah atau duitnya aja saya bagi-bagiin tuh kepada orang yang membutuhkan. Nah, ternyata di sini dikatakan menyembelih udhiyah itu lebih utama daripada bersedekah dengan uang 4 juta gitu ya. Misalnya uang 4 juta saya berikan tuh untuk 20 orang sarang 200.000 ya. Ada 4 juta nih, ada 10 orang bagi-bagiin tuh. Ya. Padahal kalau saya beli kambing sama juga tuh. Ya, kalau seandainya kambing tadi itu dipotong kemudian dicak-cak belah 20 ya, bisa tuh 20 orang kebagian. Nah, kalau saya pakai duit masing-masing dapat 200.000 misalnya, kalau saya pakai saya ulangi, kalau saya pakai uang masing-masing orang 20 orang dapat sarang 200.000. Kalau saya beli kambing itu mungkin satu kambing bisa dibelah 20 biji, 20 bungkus, masing-masing setiap bungkusnya diperoleh untuk 20 orang bisa. Tapi permasalahannya adalah bahwa menyerahkan binatang potongan udhiyah daripada binatang itu lebih utama dibandingkan dengan cara membeli atau memberikan uang kepada orang yang berhak menerima udhiyah tersebut. Ya, mungkin kalau 200.000 dibeliin daging kambing cukup kali, ya. Tapi itu kan harus proses beli lagi, ya. Tapi kalau udah ada udhiyah, nah itu dia tinggal terima dagingnya. Nah, kenapa sekarang kok udhiyah lebih utama daripada sedekah, ya? Dengan harganya. Li'anna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena udhiyah itu adalah pekerjaan Nabi yang harus ditiru gitu. Wal muslimina ma'ahu, dan juga kaum muslimin yang ada pada masa Nabi pada waktu itu. Wa li'anna dzabha min sya'airillahi ta'ala, dan karena menyembelih itu bagian daripada syiar Allah Ta'ala. Jadi pada hari raya Idul Adha itu memang ramehnya, syiarnya adalah dengan cara memotong hewan kurban, bukan bersedekah dengan uang gitu. Falau adalan nasu anhu ila sadaqah, kalau seandainya manusia mengganti ya daripada berkurban menyembelih dengan sedekah, la ta'attala tilka syairah, maka akan kosong ya nilai-nilai syiar-syiar Islam tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang punya duit 4 juta, kasihin orang ada 200.000, senyap itu. Enggak ada rame-rame, enggak ada yang kumpul-kumpul, ya, enggak ada yang motong kambing gitu misalnya. Nah, yang motong kambing itu ramehnya itu tuh bagian daripada syiar Islam itu gitu ya. Falau kanati shadaqah bi thamanil udhiyah afdal min dhabil udhiyah, andaikan sedekah dengan harga kurban lebih utama daripada menyembelih kurban itu sendiri, la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi biqaulihi aw fi'lihi, maka pasti Nabi menjelaskan kepada umatnya baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Artinya gini, kalau seandainya nyumbang uang, sedekah uang 200.000 lebih utama daripada menyumbang sebungkus daging kambing begitu, maka Nabi pasti akan mencontohkan. Nabi pasti akan bilang, daripada kalian menyembelih kambing susah-susah, kotor-kotor, najis-najis, lebih baik nih kasih duit aja. Saya melaksanakannya begitu. Kira-kira kalau seandainya Nabi bicara tuh bentuknya kali seperti itu kali ya. Ah, ternyata tidak ya. Nabi tidak pernah membagi-bagikan harta dalam bentuk uang sebagai pengganti daripada membeli kambing yang dijadikan sebagai udhiyah. Nah, li'annahu lam yakun yad'u bayanal khairil lil ummati, karena beliau tidak pernah mengajak ya memberikan penjelasan tentang kebaikan bagi umatnya. Jadi Nabi nggak pernah tuh melaksanakan demikian, memberikan penjelasan bahwa harga udhiyah, harga kambing lebih baik ya, artinya uangnya itu diberikan dalam bentuk uang untuk kemudian ya sebagai pengganti daripada binatang yang disembelih. Nggak ada yang demikian itu. Balau lauka nati sodaqah atau musawiyatan lil udhiyah la bayyanahu aidan.
ya andaikan saja sedekah dengan uang udhiyah menyamai pahala udhiyah, pasti beliau juga akan menjelaskannya. Li'annahu ashalu min ana'il udhiyah, karena memberikan sedekah dengan harga uang itu lebih mudah daripada beban berkurban. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyad'u bayanal ashali ya li ummatihi. Karena Rasulullah ya tidak ya untuk meninggalkan penjelasan yang paling mudah bagi umatnya, ma'a musawatihi lil ashabi, ya beserta ada yang tingkatnya setaraf ya terhadap sesuatu yang susah. Jadi Nabi kalau ada sesuatu yang susah pasti ditinggalkan terlebih dahulu. Cari yang paling mudah, ya. Terus kalau ada yang susah tapi sama tingkatnya, maka Nabi mencari yang tingkatnya sama tapi ya lebih gampang dikerjakan. Sekarang misalnya begini, berkurban dengan bersedekah ya dengan uang itu sangat memungkinkan, sama-sama kurban, sama-sama mengeluarkan harta 4 juta begitu. Tapi dilihat dari mudahnya bersedekah dengan uang, jauh lebih mudah ketimbang bersedekah dengan memotong hewan kurban. Kan kalau memotong hewan kurban kan potong dulu, keset dulu, bla bla dulu, bagi-bagiin gitu ya kan. Panjang kasusnya. Tapi kalau punya duit 4 juta, panggil aja 20 orang, kasihin 200 ribu, selesai dalam waktu ya ukuran menit paling-paling ya kan. Panggil orang atau bawain orang, nih 200 ribu saya mau berkorban ya kan. Tapi kalau beli kambing 4 juta, potong dulu, keset dulu, bla bla dulu, itu 2 jam saja belum tentu selesai itu ya. Tapi permasalahannya adalah Nabi tidak pernah melakukan demikian. Ya, tidak juga melakukan yang setingkat ya dengan kurban tadi dengan cara menggantinya dengan bersedekah gitu ya. Jadi tetap memberikan daging kurban ya kepada orang fakir miskin yang membutuhkannya lebih baik daripada memberikan harga dengan uang gitu ya. Harga beli kambing dijadiin uangnya saja tuh ya. Tetap memberikan daging kambing lebih berharga ya, lebih afdal. Walaqad asaban nas maja'ah fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Manusia pada waktu itu orang banyak tertimpa kelaparan pada masa Nabi, lalu Nabi berkata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baitihi syai'un. Siapa saja yang berkurban di antara kalian, maka jangan disisakan makanan tersebut, disimpan sampai 3 hari di rumahnya. Ya. Jadi masa-masa Nabi pada waktu itu mengalami kesulitan, ya, maja'ah, musim kelaparan pada waktu itu, maka tidak boleh menyimpan daging kurban selama lebih daripada 3 hari. Untuk apa? Kalau memangnya tidak kemakan, bagiin orang lain, kira-kira begitu. Kalau enggak, makan buru-buru. Ya. Nah, falamma kanal amul muqbil, tatkala pada tahun berikutnya, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil amil madi, apakah kami harus melakukan sesuatu yang sama ya pada masa yang lalu? Faqala Nabi menjawab, kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah ya, wa at'imu, dan jadikanlah makanan, wadakhiru, dan simpanlah, fa inna dzalikal am kana fin nasi juhdun. Karena pada waktu tahun yang lalu itu ada terjadi kesulitan bagi manusia. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka aku berkehendak untuk ya kalian menolong ya sesama kalian dengan cara ya membagi-bagikan daging kurban agar lebih cepat terbagi ya sehingga tidak tersimpan di rumah. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah meridhoinya, adzabhu fi maudhi'ihi afdalu minas sadaqah bi thamanihi. Ya, menyembelih pada tempatnya, pada waktunya juga boleh, lebih utama daripada sedekah dengan harganya, ya. Jadi menyembelih kambing ya itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah dengan harga kambing itu sendiri. Tadi kalau kambing kita beli 3 juta 4 juta ya, yang 3 juta atau 4 juta kita kasih uangnya begitu, itu nilainya sedikit ya dibanding dengan kita membeli kambing untuk kemudian kita sembelih pada hari raya tersebut, lalu kita bagikan dagingnya tadi itu. Lebih utama memberikan daging kambingnya.
Qala beliau berkata walihada law tasaddaqa an damil mut'ah wal qiran bi ad'afil qimah lam yakum maqamahu. Ya, Ibnul Qayyim berkata, karena itu kalau seandainya ada seseorang bersedekah, ya, bersedekah dengan uang gitu, daripada pembayaran dam haji mut'ah dan haji qiran bi ad'afil qimah dengan berlipat-lipat ganda, lam yakum maqamahu, tidak akan menempati pada tempat ya dam dengan kambing. Wa kadzalikal udhiyah, demikian juga udhiyah. Jadi di haji apabila ada orang yang melaksanakan haji mut'ah dan haji qiran, itu kan wajib bayar dam. Cara bayar jamnya adalah dengan cara membeli kambing. Nah, bagaimana sekarang? Daripada beli kambing, ya sodako aja pakai duitnya. Nah, kata Ibnul Qayyim, andaikan beli kambing 4 juta, ya di sana atau di sinilah harganya begitu. Kemudian disedekahkan, itu tidak seimbang katanya, dibandingkan dengan daging kambing yang bentuknya dam mut'ah atau dam qiran. Ya, sekalipun dilipat gandakan. Oh, kalau nggak cukup beli satu kambing dengan 4 juta, sekarang saya sedekah dengan 8 juta atau 12 juta untuk menebus dam mut'ah dan dam qiran misalnya. Oh, kata Ibnu Qayyim, enggak ketebus. Ya. Tidak ketebus dam mut'ah dan dam qiran kalau dibayar dengan uang. Nah, demikian juga katanya, pahala udhiyah dengan kambing itu tidak terbayar dengan sodakoh dengan harganya. Artinya apa? Kalau ada orang beli kambing misalnya dengan harga 4 juta, lalu sekarang diganti dengan harga 8 juta, tapi 8 juta dikasih duitnya. Mungkin orang senang kali dikasih duitnya, tetapi pahalanya tidak sampai ya setingkat dengan kalau seseorang memberikan dalam bentuk daging udhiyah, daging kurban gitu ya. Baik, Pak Sutria, sudah lewat jam 2. Nanti faslun kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para asatidz dan asatizah rahimakumullah. Ini sudah jam 2:12 ya. Dipersilakan 3 penanya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustadz Dirga. Apa tuh, Ustaz Nena? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya tadi Ali Imran yang akhir ayatnya berbunyi shodiqin, Ali Imran ayat berapa? Yang nomor kedua, mengadakan kurban di lapangan dengan kurbannya terbakar itu tarikh di kitab apa ya Ustadz? Terus yang ketiga, sodakoh udhiyah, double udhiyah itu lebih utama daripada uang. Saya pernah sudah mengumpulkan uang setahun gitu ya. Pada saatnya mau korban, ada saudara seiman kami mau berangkat ke Mesir, tidak punya biaya. Akhirnya saya sodakokan ke situ. Terus yang keempat, ini belum waktunya kali ya Ustadz ya, bahwa saya kan bagian dari panitia tuh kalau setiap tahun tuh, yang segala kaki, kepala belum waktunya diuraikan ya oleh Ustadz ya. Itu kebanyakan diambil oleh panitia, tuh kaki, kepala, kulit ya. Demikian Ustadz. Syukron. Satu-satu Bu, lagi-lagi Bu. Ya Ustadz. Satu-satu pertanyaannya. Ya, yang ke-1, Ali Imran ayat berapa? Yang akhir ayatnya shodiqin. Tadi kurang nyimak saya. 183. Oh, 183. Ali Imran 183. Yang kedua, kurban di tengah lapangan yang terbakar itu ada di kitab apa? Tarikh sejarah apa? Sama itu dia ayatnya tuh di Ali Imran 183 gitu. itu. Ya, baik-baik. Terus yang ketiga, itu sudah mengumpulkan uang, akhirnya pada hari hanya tidak jadi berkurban, disodakokan kepada orang yang mau menuntut ilmu di Mesir, kekurangan biaya. Itu berarti tidak mendapat pahala ya. Ya, biar ingat. Ya, jadi kalau seandainya memang itu dirasakan ada yang lebih tinggi nilainya, menuntut ilmu adalah wajib, sedangkan berkurban adalah sunnah muakkadah, maka memang lebih baik digunakan biaya tersebut untuk menuntut ilmu gitu ya. Bahkan dalam satu hadis, saya lupa itu hadisnya sahih atau enggaknya gitu ya. Siapa orang yang membantu guru untuk mengajar
atau membantu murid untuk belajar itu sama seperti dia membangun Ka'bah 70 kali Ka'bah. Coba Subhanallah. bayangin tuh Bu ya. Jadi kalau ibu atau siapapun membantu kiai, membantu ulama, membantu para guru, baik dengan harta, dengan apalah pokoknya yang penting bisa melancarkan ngajarnya itu tuh, maka itu pahalanya sama seperti kita membangun 70 Ka'bah. Demikian kalau ada orang yang mau belajar, ya bayarannya kita talangin, ya kan, bajunya, bukunya kita yang beliin, itu sama pahalanya dengan membangun 70 Ka'bah, ya. Maka yang paling baik ya bersedekah itu kepada orang-orang miskin tapi yang mau belajar, itu yang paling bagus tuh, ya. Orang miskin yang mau belajar, bukan semata-mata orang miskin yang lapar, ya. Kalau orang miskin yang lapar, ya udah duitnya dipakai buat makan doang gitu. Tapi kalau orang miskin yang mau belajar, duitnya itu kan dipakai buat belajar, ya kan? Nah, nanti ilmunya ada, doa pun kita akan sampai mungkin kepada kita dari hasil pandainya orang tersebut. Dan tentu tadi dikatakan orang yang membantu orang yang belajar itu sama dengan membangun 70 Ka'bah. Ya tidak seperti kita membantu orang yang lapar. Ya kalau orang yang lapar kan dikasih makanan, habis gitu dimakan, ya udah jadi tai besoknya gitu aja. Kira-kira begitu ya. Nah itu Bu Nena. Yang keempat tahu apa tadi? Oh, Nah, ini yang panitia korban tuh suka kaki, kepala itu dibolehkan atau gimana? ya, Ada kalau lain memang apa ada? panitia itu termasuk orang yang berhak menerima nggak jadi masalah. Ya. Jadi panitia itu memang kan nggak semuanya orang kaya kan. Mungkin orang kaya ogah kali jadi panitia korban, kotor-kotoran kan begitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar panitia itu ya orang-orang susah juga pada yang memang mereka berharap dari kerja mereka, mereka bisa mendapatkan bagiannya gitu. Nah, jadi dengan demikian maka panitia kurban khususnya yang kepala panitia itu ya harus bisa mengatur ya bahwa baik pala ataupun kaki itu memang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya gitu. Karena itu bagian daripada kurban juga gitu ya. Ya dan tentunya kan masih bisa dimanfaatkan ya. Sebenarnya juga kulit kambingnya juga itu ya harusnya juga dibagi-bagiin juga gitu. Peraturannya awalnya gitu. Cuman Iya, siapa yang mau makan kulit kambing iya susah gitu. merawatnya, Susah merawatnya, susah juga mengolahnya. memakannya begitu ya. Itu saya pernah tuh dapat WA begitu ya kan di apa namanya di videokan begitu bahwa kulit kambing harus dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu mah tolol banget kalau begitu. Kalau kulit kambing dipotong-potong emang nanti digoreng tuh kulit kambing, ya Susah. kan? Kan susah, keras. Orang udah miskin dikasih kulit kambing lagi gitu misalnya ya kan. Emang dagingnya kemana? Ini ketololan orang kalau ilmu itu hanya dicerna apa adanya begitu. Saya kira begini, untuk kulit kambing yang itu susah diolah, maka serahkanlah kepada salah satu panitia yang memang masuk dalam kategori orang fakir miskin juga. Ya, Panitia yang ada di situ tuh ya. ya. Nah, siapa yang ditunjuk? Oh, si Fulan A misalnya, dia itu adalah panitia dan boleh berhak menerima daging kurban. Kepada dia, tugasin untuk menerima semua kulit untuk dipegang sama dia. Nah, udah diserahin kepada dia, maka dia kan berhak untuk menjualnya, menggunakannya. Jadi kalau daging udah diserahkan kepada pihak tertentu yang berhak menerimanya, daging kurban itu boleh dimakan, daging kurban itu boleh dijual. Kalau udah diterima ya. Kalau selagi masih ada di panitia nggak boleh itu mestinya. Nah, panitia nunjuk satu orang untuk penanggung jawab kulit dan dia masuk dalam kategori orang fakir miskin yang berhak menerima ya, berhak menerima daging kurban tersebut. Nah, nanti dia kalau udah dapat kulit jual. Nah, duitnya bagaimana? Nah, sepakati aja bersama panitia duitnya ya, bagi-bagi lagi nih buat panitia, apakah beli rokok, beli minuman gitu beli misalnya, rokok. ya kan? Nah, itu bisa tuh dikelola kayak begitu jadinya. Ya. Jangan tiap orang jual, nggak boleh. Ya, tiap orang jual nggak boleh. Panitia juga sebenarnya kalau jual sendiri juga nggak boleh tuh. Jadi panitia menyerahkan dulu kepada fakir miskin di antara panitia yang berhak menerima itu tuh untuk dia yang jual. Jadi
hewan kurban yang dagingnya udah diserahkan kepada fakir miskin, maka fakir miskin tersebut berhak untuk menggunakannya termasuk menjualnya gitu. Mohon maaf nih saya contohkan begini. Saya bikin kurban ya. Lalu Pak Sutria misalnya termasuk orang mustahik yang boleh menerima. Saya kasih itu pahanya. Ustaz Sutria di rumahnya udah ada daging yang lain, tapi dia nggak punya duit untuk ya beli berasnya, buat makannya, buat beli gasnya, ngolahnya, maka paha dijual tuh ya dengan harga misalnya 200.000 tuh satu paha kambing yang saya kasih begitu misalnya ya. Nah, namanya paha kambing yang saya kasih udah dimiliki oleh Ustaz Sutria, itu hak dia bebas untuk menggunakannya. Demikian kalau saya tetapkan, saya ketua panitia, Ustaz Sutria termasuk orang yang berhak menerima, saya serahkan kepada dia. Pak Sutria, nih antum ngatur kulit kambing, ya nanti jual, ya. Nah duitnya kita kumpulin lagi bareng-bareng buat makan gitu misalnya. Nggak apa-apa tuh begitu. Yang penting yang jual adalah orang yang berhak menerima dan orang yang ya bagian daripada mustahik yang bisa menerima tersebut. Ya, jangan panitia semuanya yang jual. Itu nggak boleh kalau panitia semua yang jual. Karena apa namanya itu termasuk menjual daging kurban namanya kalau begitu. Ya. Dan juga jangan memberikan kulit kambing potong-potong lalu serahkan kepada fakir miskin. Udah orang miskin dikasih kulit kambing, dikasih daging kambing aja. Mereka dapatnya sedikit malah dikasih kulit kambing gitu ya. Gitu Bu Nenek. Ustaz, baik Ustaz, syukuran Ustaz penjelasannya. Baik, sebentar. Ini apa namanya pertanyaan pertama sudah selesai, Bu Fauzia. Nyambung yang Ustaz tadi. Sebagai panitia, mereka itu bukannya dibayar, bukan ngambil dari maksudnya tenaganya dia tidak boleh ngambil dari kurban itu gitu. Seharusnya tidak boleh juga dibayar dari daging kurban itu. Iya, maksudnya harus dana tersendiri bukan dari kurban itu kan sebagai panitia begitu. Kan. Ada dana khusus. Jadi yang dia sendiri dapat itu sebagai haknya dia berhak sebagai penerima kurban gitu ya. Iya. Bukan panitia dibayar dengan cara daging kambing ngambil itu. Dari daging itu bukan itu kan? Bukan. Iya. Tapi memang kalau seandainya ingin mengelola supaya tidak terkena hukum haram dalam proses jual kulit kambing, begitu caranya Bu tadi. Kalau seandainya panitia jual kulit kambing untuk bayar panitia, itu haram sebenarnya. Nggak gitu. Boleh kan? Nggak boleh. Nah, bagaimana supaya jadi halal? Serahkan dulu kepada salah satu panitia yang fakir miskin, yang berhak menerima. Dia sudah jual, nah harga jualnya itu kembalikan lagi ke panitia utama gitu, ya. Nggak, sebagai si pengorban, apa enggak sebaiknya dia korban terus ditambah nilai potongnya gitu enggak? Ya itu lebih baik lagi kalau begitu. Nanti diserahkan kepada panitia. Kadang-kadang kan cuma nyerahin kambingnya aja gitu terus banyak sementara yang begitu, potongnya Bu. Ya, kan enggak gitu. Betul, iya banyak. Sebaiknya memang begitu. Sehingga nanti yang tukang potong dan tukang sembelihnya itu atau panitianya punya kelebihan punya uang dana lah buat bayar gitu ya. Buat Jadi bayar nggak ngambil gitu dari misalnya. kambingnya gitu Betul ya begitu. Tapi kan gini Bu, kayak saya di musola saya itu misalnya, itu ada 16 kambing, ada 4 kerbau gitu misalnya, 4 sapi. Itu kulitnya mau dikemanain tuh? Iya, ya, itu maksudnya dikasih yang orang miskin, kan? dikasih orang susah begitu, itu menghina banget rasanya. Gue lu kasih kulit, ya kan? Daging aja jarang-jarang lu kasih kulit lagi. Nah misalnya begitu kan? Nah maka yang terbaik kalau begitu serahkan kepada salah satu panitia yang fakir miskin juga, amanahkan kepada dia untuk menjual kulit kambing tersebut. Nanti kalau sudah menjadi harga, udah jadi uang gitu, nah kembalikan lagi kepada panitia utamanya gitu ya. Hanya supaya proses jual belinya itu adalah jual beli yang halal karena udah diserahkan kepemilikannya kepada si panitia tersebut gitu ya. Itu caranya seperti itu. Ustaz, tapi kalau mau lebihin bungkusan dagingnya boleh ya Ustaz? Boleh banget. Boleh, selagi masih cukup gitu aja. Baik. Ustaz. Sebentar, ini kebetulan ada siapa ini? Ibu Medisa SPM. Assalamualaikum Bu Medisa. Orang baru ya? Assalamualaikum Bu Medisa. Saya tuh Febri. Apa?
Itu aku, Febri. Bu Febri. Oh, Bu Febri. Oh, ya salam. Pakai laptop anakku. Oh iya iya, Medisa. Ya. Oh, baik deh. Bu Bu Tri, Tami silakan Bu tadi Tri. tuh, Bu Tami tadi. Ya, Apa? Bu Tri, silakan. Itu kan kulit-kulit itu diserahkan kepada mustahik yang ditujukan itu. Terus dia yang menjual, ya kan Ustadz. Terus mustahik itu dia perlu nggak mengambil separuh dari hasil jual? Boleh. Saya mengambil dia. Boleh. Yang penting kan udah diserahkan kepada dia. Sebenarnya hak utamanya hak milik dia yang udah diserahkan. Tapi karena ini kan hasil kerjasama panitia, alangkah baiknya kalau diserahkan dulu kepada panitia, baru kemudian bagikan lagi lah kira-kira begitu. Jangan dimakan Tapi sendiri. Tapi sebagai panitia kan nggak berhak, Sat. Kenapa tidak berhak? Zakat aja ada panitianya. Enggak, maksudnya kan boleh, gitu berhak kan ada amilnya. ada amilnya. Amil boleh harus dong. dibayar kalau gitu bukan? Seandainya panitia tidak berhak, nanti siapa yang mau ngerjain tuh kambing yang nyeset-nyesetin gitu. Jadi haknya hak amil ya, Ustaz? Iya, hak amil, iya. Hak amil. Coba kalau ada 10 ekor kambing, kalau nggak ada yang mau ngerjain, terus tuh kambing mau diapain kalau begitu, ya? Nah, maka jatah panitia kerja itu sebenarnya berbeda dengan jatah panitia sebagai mustahik, mestinya begitu, ya. Itu seperti itu, ya. Berbeda ya, Ustaz? Harusnya begitu kira-kira. Jadi harus sepersekian buat panitia gitu. Mestinya begitu, kan sepertiganya bisa diatur. Sepertiga buat panitia, misalnya sepertiga lagi buat, atau 2/3-nya buat masyarakat gitu, ya. Bisa diatur seperti demikian. Bukannya dananya harus dikeluarkan si pengorban? Kalau ada dana, kalau nggak ada, kalau katanya yang nggak boleh dari korban itu. Ya kalau dananya dikasih sama pengorban, kalau enggak kan banyak orangnya cuma ngasih kambing doang. Habis gitu udah pulang buru-buru, ya kan? Kecuali yang ini, Ustaz, kecuali yang bayar uang beli sapi ya, Ustaz ya. Misalkan ngasih uangnya untuk beli sapi atau beli kambing gitu. Itu kan nggak semua orang begitu, nggak semua orang. Kecuali. Nggak semua orang ngasih gitu. Dia kadang-kadang habis ngasih sapi udah, udah nggak ngasih dana lagi. Kan saya udah ngasih sapi. Kenapa nggak ditentukan gitu aja, Sat? Ya silakan aja boleh, mau nggak orang gitu. Seperti itu nanti dibebani dengan biaya lagi. Udah ngasih kambing. Maksudnya kan biar korbannya dia tuh utuh gitu. Iya bisa seperti itu, bisa boleh. Tapi kan nggak semua orang mau begitu. Bahasa dia mungkin kan saya sudah berkorban, saya udah nyerahin kambing. Jangan dibebani dengan ngasih duit lagi, kira-kira begitu tuh banyaknya gitu. Ya. Nah, jadi ada yang polanya kayak begitu. Tapi memang ada juga sih yang memang bentuk kesadarannya tinggi. Iya, ada Ustaz. Itu ada yang memberikan kambingnya dan juga yang memberikan. Iya, ini buat beli plastiknya. Betul begitu. Iya, benar. Seperti itu. Yang begitu tuh yang penuh kesadaran tuh yang baik. Mestinya sih orang begitu. Kasih pencerahan terus. Jadi panitianya nggak bingung-bingung jadi ini, ya. Gitu. Ustaz, kan kebanyakan kalau udah mendekati Idul Adha nih kebanyakan jagal-jagal itu mereka menawarkan diri nih Ustaz. Ya kan? Terus mereka nanti mintanya mereka tidak minta dengan ongkos uang gitu. Mereka minta misalnya dengan kulit, kepala, kaki gitu loh. Mereka mintanya di situ. Ongkos pada dasarnya yang kayak begitu nggak boleh, Bu. Nggak boleh membayar tukang jagal dengan bagian daripada korban itu. Ya, nggak boleh. Kalau memang mau dibayar, itu pun harus dibayar dengan uang kepanitiaan gitu mestinya. Ya. Nah, makanya yang paling baik dimanapun lah, di masjid, di musola, itu jangan nyewa pakai tukang jagal. Sebaiknya apa? Sebaiknya masyarakat Situraja semuanya diangkat. Siapa nih yang termasuk fakir miskin, yang termasuk bisa bekerja, ajak bareng-bareng semuanya gitu. Artinya begini, nanti kalau dia yang kerjain dagingnya hancur, ya memang nanti dihancurin juga. Hancurin inilah nggak apa-apa. Nah itu, emang mau dibikinin cakep apa sih daging kurban itu? Ini biar kulitnya jangan bolong. Kulit mah bolong biarin aja, ngapain emang yang ngurusin kulit enggak supaya enggak bolong? Emang harganya jadi mahal kan enggak, ya kan? Begitu. Jadi libatkan orang yang ada di masyarakat, kerja bersama-sama, mereka orang yang butuh, mereka orang yang berhak menerima, sehingga kalau mereka itu bekerja, mereka dapat bagian, kan pantas jadinya begitu ya kan? Daripada harus bayar jagal gitu. Sementara Ustaz, bayar kecuali dia kita ngasih sendiri kakinya atau kepalanya boleh Ustaz ya, ngasih panitianya. Dia nggak minta gitu. Kan jarang yang seperti itu, Bu. Rata-rata memang mereka bikin kesepakatan. Saya mau jadi jagal di masjid ini, palanya buat saya,
kulitnya semua buat saya, kakinya buat saya. Itu kata jagal begitu biasanya. Ya, sebagai pembayaran begitu. Nah, kalau kita kasih aja sih nggak jadi masalah. Oh iya, gitu. Jadi ada bayaran khusus, tidak pakai bayar dengan kulit, dengan kaki, dengan kepala. Nah, itu nggak jadi masalah. Ya, misalnya kepanitiaan menyiapkan uang khusus untuk jagal, motong 1 kerbau 1 juta, bersihin tuh, mulai dari motong sampai mecah-mecah dagingnya 1 juta. Nah itu pala, kulit, kaki masih utuh semuanya. Pokoknya dia juga cuma dapat uang 1 juta. Nah selesai, itu nggak jadi masalah begitu. Ya. Kalau kita mau ngasih lagi kulitnya boleh. Boleh kalau mau dikasih gitu. Tapi bukan pembayaran, ya. Bukan bayaran, ya. Bukan bayaran. Baik Ustaz. Paham Ustaz. Baik, udah 2:30 nih. Nanti ibu-ibu yang ada yang sibuk kali. Iya Ustaz. Pak Sutria. Baik, terima kasih pada Bapak Haji M. Yusuf dan juga bapak-bapak sekalian. Ya, sebagaimana biasa ya, kita diumumkan kembali ya untuk hari Senin kita kan masih mustalahul hadis ya. Karena kebetulan juga ngabisin ngabisin halaman, ngabisin materi karena kan sudah tinggal dikit lagi ya Ustaz Helmi ya dan juga jamaah dan juga untuk hari Rabu ya untuk sementara kita pakai yang kitab Al-Udhiyah wa Dzakah, kitab tentang kurban dan penyembelihan. Baik, ini saja dulu yang disampaikan. Mungkin Ustaz Haji El Yusuf langsung ditutup aja ya Ustaz ya dari host ya. Baik, demikian apa yang saya sampaikan dari Bapak Haji El Yusuf, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.